Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam. Kita pertemuan ke 5 dan 6 ya, kita gabung di sini. Nanti kita akan detail lagi untuk perkuliahannya, mungkin kalau Bapak-bapak sudah ke kampus ya, kita maksimalkan di situ untuk materinya. Hanya karena eh, apa namanya? Ya kalau online gini kadang-kadang kalau materi lebih dari 1 jam juga akan melelahkan kayak webinar jadinya. Ya, oke. Sekarang kita di pertemuan tentang DAS nanti ya, tentang DAS. Artinya banyak bermain di drainage system. Drainage systemnya mungkin sudah pada hafal ya kalau drainage system. Ya, jadi tentang geomorfologi fluvial DAS atau watershed kalau bahasa Inggrisnya. Kita fokus di DAS. Kalau untuk fluvial sendiri bisa diperdalam, tapi fluvial sendiri mungkin hanya untuk daerah-daerah yang memang sungai-sungainya sudah cukup besar ya. Ya, oke. Kalau untuk fluvial sendiri itu biasanya membicarakan tentang evolusi dari sebuah sungai, erosi dan pengendapannya ya, erosi dan pengendapannya. eh, yang terpengaruh dari supply dari sedimen yang ada di hulunya, kemudian dia mengalirkan ke hilir. Nah, mungkin di daerah-daerah yang sungai-sungai besar ya, daerah-daerah eh, yang sudah dewasa seperti Sumatera bagian utara, kemudian Kalimantan tuh saat studi fluvial sangat penting memang untuk pengendapan atau proses laju pengendapan dari ini, bahkan untuk beberapa eksplorasi juga menggunakan teori fluvial ini. Oke. Hanya saya tidak bahas detail di sini. Nanti saya bahasnya lebih di das sistem. Kemudian ya konsepnya adalah adanya graded river, hydraulic geometry, dynamic equilibrium, geomorphic threshold, magnitude frequency of geomorphic process, landscape and channel classification, landscape evolution dan semuanya ya berhubungan sama sungai itu banyak, konsep-konsepnya banyak sekali ya. Yang jelas itu berhubungan memang nanti dengan siklus-siklus dari morfologi itu sendiri. Karena sungai ini kan salah satu bentukan morfologi akibat adanya proses geomorfik ya, proses di permukaan ya, dan berlangsung cukup lama karena dia sebagai mensuplai material yang akan disuplai bahkan ke laut atau ke ya di bagian-bagian hilir nanti. Ya kan? Jadi teori tentang sistem fluvial ini konsepnya cukup panjang ya. Jadi kalau mau mendalamin ini kita memakai konsepnya siapa sangat banyak sekali ya. Jadi ada balance of forces misalnya. Itu Gilbert, geomorphic cycle, ada Davis, ada graded river, ada Mackin, ada lens balance, ada Horton laws. Jadi banyak. Saya sendiri tidak mendalami ini, tapi kalau nanti ada yang mau mendalami fluvial system, nah ini baru masuk ke sini. Channel classification dari Charles Rontgen. Jadi um, apa ya? Proses dan pembentukan dari fluvial morfologi sendiri sangat banyak dibahas ya. Pada objek yang sama, pembahasannya cukup cukup detail. Tinggal kita mau ngambil di mana. Kalau untuk studi ini cukup banyak ya metodenya. Ini ada berapa nih? Ini aja ada 27 penulis yang menulis tentang eh, metode untuk apa namanya menjelaskan fluvial geomorfologi ya. Dengan subtemanya mungkin ada lima 15 saya lihat ya. 15 dari eh, objek pengamatannya. Oke, kalau sederhananya seperti ini. Kita pakai SCA model ya dari Dynamic Equilibrium and Threshold. Itu kita pakai atau fluvial system ini, SCA model. Modelnya sangat sederhana, tahun 77 ya, the fluvial system. Itu pertama ada zona satu produksi sedimen, artinya tempat batuan itu awal tererosi. Tentunya ini pasti daerah lebih tinggian. Ya, ini untuk berlaku untuk semua zona ya, zona. Semua proses geologi, bahkan vulkanik ya, termasuk zona satunya adalah gunung api itu sendiri. Ya, produksinya di sana, produksi sedimennya. Kemudian zona 2 adalah proses transportnya. Oke. Zona 3 adalah proses deposisinya yang biasanya di scope ini disebut sebagai tributary yang mengarah ke delta. Ini ada contoh gambar di kanan. Ini gambar sebuah sistem sulfur pendek, tapi ini pendek ya. Pendek.
Jadi ada longsoran, ada sungai dengan kelak-keloknya di mengikuti zona terlemahnya, dan ada tributary sistemnya. Tapi ini sistem kecil. Kalau sistem aslinya kan mungkin ratusan kilo ya. Gitu. Jadi ada tinggian, ada sedimen transport. Nah, fluvial itu bermainnya di yang zona 2. Jadi kita mengatakan sistem fluvial berarti kita berada di zona 2, sedimen transportation. Ya, dan sedimen deposition. Nah, orang sedimen deposition biasanya lebih ke orang-orang deltaic nanti ya. Dan jarang studinya lebih dia benar-benar khusus di pantai. Kalau yang banyak digunakan oleh manusia kan di fluvial itu sendiri ya. Kita kan hampir semua kota di Indonesia kan berada di DAS, ya, daerah sungai di yang fluvial sistem di zona 2. Kalau di sini sebut zona 2, kalau Skum. Ya, gitu. Nah, ini adalah konsep-konsep dari sebuah konsep fluvial. Ya seperti ini, cukup ramai ya, cukup ramai. Sana sini sini jadi memang banyak. Jadi nanti akan tergantung dari eh, lokasi masing-masing untuk penelitiannya. Contohnya ada ridge dan ridge side slope gitu kan, ada bedrock pelapukan, saprolit, kemudian ada pelapukan lagi. Saprolit itu pembentukan tanah ya maksudnya di sini. Kemudian pelapukan, withering dan seterusnya, bentukan tanah lagi, soil, kemudian creeping, withering dan seterusnya. Jadi pergerakan-pergerakan tanah dari awal, longsoran, ada debris flow yang percepatnya, ya kan? Ini ada debris flow yang kemudian mempercepat dia menjadi sedimen in main valley, nada panahnya, ya, dan seterusnya. Sampai ada tributary terus sampai bed load discharge. Jadi ini apa namanya? Alur-alur dari proses fluvial dari hulu menuju hilir. Itu ya, cukup panjang. Tapi kita ini ya. Nah, ini kalau kita mengacu pada undang-undang Indonesia kan, undang yang dari buku-bukunya PU biasanya. Ya, apa yang dimaksud dengan DAS? Ini kita ngomongin DAS ya, daerah aliran sungai. DAS. DAS adalah, oh ini saya ketik dulu. DAS adalah suatu wilayah daratan, ya, jadi daratan ya, yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, satu kesatuan. Jadi artinya sungai utama, Oxbow Lake misalnya, atau sungai cabang-cabangnya dan lainnya, itu satu kesatuan di mana yang berfungsi menampung, menampung, menyimpan dan mengalirkan, menampung, menyimpan dan mengalirkan. Ya, kemudian yang berasal dari curah hujan, jadi sumbernya harus hujan, air permukaannya atau run off sebenarnya di wilayah tersebut ke danau, ya, atau ke laut secara alami, artinya ke ujung-ujungnya ke dalam sistem perairan yang tenang dan stabil. Danau kan dianggap itu perairan tenang, dan laut itu kan juga sebagai akhir dari air ya, secara alami, bukan dibuat. Yang batas di darat merupakan pemisah topografi. Nah, jadi pemisahnya adalah topografinya, tinggian-tinggian, lembah-lembah, igir, tepunggungan gitu. Itu yang membedakan suatu wilayah. Kemudian batas di laut sampai dengan perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Jadi sampai batas di laut yang masih terpengaruh aktivitas daratan, artinya mungkin pantai ya, delta, pantai, dan sedikit suplai ke sini ya. Jadi kalau di tengah laut udah nggak masuk. Ya, misalnya dasnya mana ya? Atau das purba yang ada di Bangka Belitung itu kan banyak tuh. Nah, itu susah tuh untuk dipetakan ulang. Kemudian das merupakan bentang alam. Jadi das sendiri adalah sebuah bentukan bentang alam. Lahan yang dibatasi oleh topografi pemisah aliran sungai berupa punggung-punggung bukit. Ya, jadi ada punggungan bukit. Jadi ada topografi tinggian jelasnya. Tanggul lah gampangnya. Kemudian das merupakan unit kajian hidrologi permukaan. Dia permukaan yang berinteraksi dengan unit hidrologi lainnya, ya, yaitu air tanah dan cekungan air tanah. Paham ya? Jadi ada das sendiri pembencangannya selalu dia kan das itu lebih ke run off-nya ya. Jadi air sungai ngalir ya dengan anak-anak sungainya dalam suatu batasan tinggian. Kemudian nanti dia berhubungan sama air tanah dan cekungan air tanahnya ya. Nah, di sini ada juga disebut sebagai di undang-undang kita ada tulisan wilayah sungai. Wilayah sungai itu ya satu wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih aliran sungai
yang luasnya kurang lebih sama 2000 km persegi wilayah sungai. Nanti yang dipegang oleh apa sih namanya? Yang dipegang oleh badan atau dirjen atau apa ya yang mengatur tentang sebuah das, misalnya das Progo gitu kan ada sendiri badannya di sini ya, atau das mana, das sungai mana di bawah 2000 km persegi gitu. Jadi sumber daya air itu masuk ke dasnya, air tanahnya dan cekungan air tanah. Nah seperti ini gampangnya nih ada kartunya. Jadi das itu bahasa Inggrisnya itu watershed, ya daerah ada sungai atau watershed, yaitu adalah ya ini gambarnya sederhana. Jadi ada hujan, air sungai yang mengalir melalui lembah-lembahnya, ya jadi ini pemisah watershed, tinggian-tinggian ini. Kemudian ada groundwater, ada percolation, ya peresapan masuk ke dalam sebuah sungai besar, bergabung menjadi sebuah sungai. Itulah disebut das tadi. Berat parameternya ada topografi, aliran air, ya atau orde sungai. Kumpulannya yang kemarin sudah kita bahas ya, orde sungai. Nah ini gambar kanannya sebuah satu sistem watershed. Atau bahasa lainnya disebutnya catchment area, area tangkapan. Jadi disebut satu das itu ya seperti ini. Jadi kita tinggal, tapi ini semua nanti tergantung luasan tadi. Ya, kita mau ngambil titiknya itu di mana? Titik ini menjadi acuannya. Di mana kita ambil titik ini, kemudian pembatas morfologinya yang mana? Nah, misalnya gambar ini, titik ini dia adalah titik ke orde keempat ya, orde keempat sungai. Ya, ya dia ngambil di orde keempat sungai di titik itu tik, berarti itu dasnya ke atasnya. Dasnya atau tersetnya di atas. Jadi tergantung titik batasan kita. Jadi nitik dulu. Ya, kalau nitiknya lebih di atas lagi, misalnya di sini, ya catchment-nya lebih di sini. Nah ini juga dipakai kan inti ilmu ini dalam setahu saya dulu atau kalau kita eksplorasi di mana pencarian emas regional misalnya, saya misalnya mengambil sampel di sini, itu artinya saya mau mewakili semua catchment yang ini. Nah ini kan harus dipetakan benar. Nah jadi kalau saya dapat anomali emas atau tembaga di sini, itu berarti asalnya dari sini. Kemudian naik lagi, ambil di sini, jadi main di order sini. Ini dapat sini, main di sini. Kan begitu. Dalam sejarah eksplorasi pun kita pakai konsep-konsep ini apa namanya das morfologi. Oke, jadi ada segmen ini kalau pakai ini gambar dari bahasa apa namanya algoritma ya. Jadi ada data, ada segmen satu, segmen dua, segmen tiga, mirip. Jadi lebih enak. Kita mereka nyebutnya catchment basin. Kita nyebutnya sebagai das. Oke. Ini contoh saja langsung. Kita contoh saya dapat dari sebuah paper watershed map. Dia ngambil titik poinnya di sini. Tapi kebetulan dia dibatasi oleh sebuah provinsi ya. Kampar, Indonesia ya. Daerah watershed daerah Kampar sini. Jadi dibatasi oleh kabupaten. Berarti di sini dia mendapati kalau dari ordo sungai yang ini satu, dua, tiga, empat, lima, lima watershed besar ya. Terbatasannya itu deh. Ya di sini. Kemudian ada juga di Denpasar misalnya mengambil sebuah catchment di sungai-sungai besar, Ayung Watershed namanya. Makanya nyebutnya Ayung Watershed sebegini. Ya. Nah, jadi pembagian watershed ini nanti tergantung biasanya memang didasari tadi wilayah wilayah apa tadi wilayah sungai. Hmm, oke, ini contoh saja nama-nama das di Indonesia. Saya ngambil dari apa nih? Ensiklopedia Daerah Aliran Sungai di Indonesia. Yang dia juga bersumber dari undang-undang ini ya. Nah, jadi banyak das ada kode-kodenya. Nanti kalau kita mau ada evaluasi das, misalnya ada yang mau lihat das di daerah mana, ya mungkin mengacu ini dulu. Kalau dari sini berarti pakai penamaan dari sini ya dasnya. Misalnya kalau di Jogja itu ada das Oyo misalnya, Indonesia. Mirip ya, di mana? Nias. Kemudian ada masuk pengelolanya Badan Das Asahan Barumun misalnya. UPT-nya Sian. Jadi pengelolanya itu. Ya, das sungainya itu dibagi. Jadi sudah di Indonesia sudah ada penamaan-penamaan sungai sendiri.
Sudah banyak. Jadi Indonesia memiliki 42.210 DAS ya yang disusun sebagai basis untuk data mengembangkan kebijakan pengelolaan pengelolaan DAS. Nah, nanti untuk analisis-analisis yang terkait geologi pun diharapkan menggunakan penamaan ini biar tidak jadi miss ini ya. Namanya itu udah ada kayak merek dagang lah. Atau nanti ada subdas dan seterusnya. Oke, dari drainage atau pola pengaliran. Sekarang dari DAS kita coba bicara sedikit tentang pola pengaliran atau pola aliran. Bahasa Inggrisnya drainage, drainage ya, pola aliran. Penyaluran juga boleh. Agak susah mengindonesikannya. Ya, jadi dia em, disebut sebagai apa ya, pola aliran. The flow of the water through well-defined channel. Jadi melalui sebuah channel-channel tertentu, bagaimana cara dia mengalirkan airnya. Sehingga disebut sebagai sistem drainase atau sistem atau drainage pattern juga ada, dan sistem juga ada. Ada yang diskordan, ada yang konkordan. Ya, ini pembagian klasifikasinya, bukan ini ya. Ya, kemudian seperti ini, jadi ada sungai-sungai yang sifatnya searah. Kan gini nih, Mbak. Ya teori zaman dulu ya, teori geologi dasar ya. Di geologi dasar udah diajarin ini. Ya kita konsekuen, ada subsekuen, yang mana ada juga yang berlawanan dengan ini sebutnya obsekuen. Dia opposite dengan masternya. Bisa. Karena ada juga kayak gitu. Ya, itu hanya berdasarkan yang tadi ya. Pembagian berdasarkan apa? Discord apa? Concordan drainage. Kemudian kembali lagi ke sini, pola aliran drainage pattern atau drainage system itu seperti ini gambarannya. Ada banyak ya, Anda bisa lihat di buku-buku geomorfologi. Intinya dia dipengaruhi oleh proses geologi tertentu, ya, proses geologi tertentu, sehingga penting dalam mendefinisikan tipe alirannya apa. Kalau dibutuhin itu perlu, karena studi geomorfologi terkait itu. Ya, misalnya di sini ada trellis. Trellis itu di sini, ini bawah. Dia berhubungan dengan channel yang sebenarnya awalnya dia searah, kemudian ada retak-retakan yang hampir tegak lurus dengan apa namanya badan sungai dan teralir di sungai. Biasanya dia akibat dari di sini proses anti cleansing clean ya. Ada juga dia diakibat oleh struktur, bisa juga ini. Kemudian yang bawah itu kan bawah maaf, yang paling umum kita itu adalah misalnya vulkanik nih, radial. Ada satu kemudian mengalir menjauhi dari pusat ketinggian, atau ada anular. Anular itu yang ke tengah baliknya, atau ada sentripetal. Sentripetal itu bentuk danau, apa namanya, danau cekungan. Kemudian ada rektangular. Rektangular itu kayak akibat dari adanya retakan-retakan pada batuan yang sifatnya homogen. Ya, bisa karena tektonik juga bisa. Kemudian dendritik itu lebih ke normal. Ya. Semua, setahu saya semua aliran itu nanti berkembangnya akan menuju dendritik. Ya. Pada ini ya, dan diingat juga apa namanya, di zona-zona ini kembali lagi ke zona fluvial, pasti dia akan berbeda antara zona satu, misalnya zona satu itu dendritik, zona 2-nya bisa aja angulat dan seterusnya. Ya banyak. Ini contoh sistemnya. Kalau sistem drainage pattern yang umum ada di buku-buku tuh udah tinggal searching aja di buku geomorfologi, ada banyak. Ya kemudian ini kembali lagi ke structural number, kita pakai structural number. Sebenarnya penamoran ada banyak, ada beberapa, tapi kita pakai structural number yang paling umum, di mana ada istilah order satu, order 2, order 3, dan order 4. Order satu itu artinya eh, aliran sungainya ya dia sendiri. Dia sebagai awal dan dia mengaliri kemudian mensuplai ke dua. Satu ketemu satu menjadi dua. Dua ketemu dua menjadi tiga. Tiga ketemu tiga jadi order 4 dan seterusnya. Sampai ke 6, sampai ke 7. Ya, ini style stream model. Ya, sterile tahun berapa nih? 57. Kemudian ada density, high density dan low density. Ini bisa dihitung di D sama dengan L, panjang channel dibagi dengan luasannya, areanya ya. L per area. Ya, jadi order 1, 2, 3 pada jumlah terus panjangnya, kemudian dibagi area catchment tadi. Jadi high density atau low nanti dari DD-nya ini. Ini salah satu perhitungan sederhana ya. Kemudian
Kemudian bagaimana cara membatasinya? Nanti kita kan di digital ya, membatasinya kita menggunakan DEM. Tadi kan pembatas watershed itu adalah topografi itu sendiri. Jadi mau nggak mau topografi itu adalah elevasi, ya gambarannya di digital. Kemudian kita pakainya DEM. Tapi pakai DEM memang DEM yang umumnya dipakai dan memang paling efektif. Sudah kita jelaskan di pertemuan pertama ya, kedua. Kemudian ini ada DEM, bisa lihat water flow-nya, green cell-nya dan seterusnya. Terus manual delineasi juga bisa. Manual itu bukan arti pakai pensil ya. Jadi manual itu ya pakai mouse, klik 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 sendiri itu manual. Itu kan masih manual walaupun pakai JIS. Ya, jadi kalau ada manual klik klik berarti itu manual atau dia juga ada yang bisa otomatis. Nanti saya contohkan yang otomatis. Jadi dari sebuah DEM akan dikembangkan. DEM itu kan begini bentuknya yang sebelah kiri ya warna hitam putih itu karena warna tinggi rendahnya. Kanan biasanya kita tambahkan shading. Shading itu biar kelihatan dia bukitnya mana enggaknya. Kalau nggak dikasih itu kan cuma di hitam putih biasa. Kemudian rivernya diekstrak keluarlah network sungainya. Walaupun bentuknya mungkin nggak terlalu bagus ya. Tapi ini malah detail. Kadang-kadang di lapangan lebih mirip ini. Ya. Nah ini kita untuk melihat pola-pola streamnya. Bahkan di sini kelihatan di kalau di gambar ini sendiri kita lihat ada sebuah yang mendekati radial yang di sini. Berarti ini batunya lebih keras, beda sama seperti yang lain. Kemudian ini ya ini kurang gede ya, tapi ini contoh untuk melihat dam kemudian menjadi sungai. Itu kita otomatis. Kalau manual juga bisa atau menggunakan data yang sudah ada di Badan Informasi Geografi ya, BIG. Oke, kemudian ini ada contoh nanti bisa linknya udah saya kasih di Elinas kalau nggak salah. Silakan lihat ada webinar tentang stream dan catchment delineation yang cukup bagus ini tapi panjang ya, 1 jam lebih ya pakai QGIS tapi. Oke, bisa monggo kalau mau diikutin, kalau nggak juga nggak masalah, ini hanya informasi kalau mau memperdalam silakan. Ya, kemudian ada link-link data yang nanti file ini sudah saya kasih belum ya? Nanti file saya share. Ini ada link kalau bagaimana sih cara mengekstrak sungai itu, ya. Dan seterusnya daftar bacanya kita seperti biasa di Google Drive yang ada itu, tinggal klik nanti ada paper-paper yang ada di atas. Seperti itu ya. Nah, sekarang sampai sini ada yang mau didiskusikan? Kalau tidak saya mau coba ini. Belum, Pak. Belum ya? Oke. Saya coba lihat bagaimana sih apa namanya catchment itu sendiri. Kita main di pulau apa aja? Di Sulawesi aja lah. Sulawesi kita coba di kalau mau ngeran semua kan kita berat ya. Mungkin di sinilah. Hmm, ya, lah. Ya, ini ada sungai yang cukup zigzag ini. Boleh lihat. Iya. Ya. Ini kan sudah kelihatan dari damnya. Ya. Jadi kalau di Google Mapper saya itu saya bukan menyarankan sebuah software ya, tapi saya kebetulan punyanya ini yang registered sudah. Jadi kita asal tadi dulu ada pakai pewarnaan lainnya juga bisa. Monggo saja dan ini ada di dia ada ini namanya slope directional shader. Jadi ini bagus untuk alignment density ya. Ya, jadi ini menggambarkan ada arah-arah slope yang misal hijau gitu kan. Jadi kita lihat pengarahan slope-nya, ya kan. Jadi lebih enak. Oke. Kemudian kita coba lihat catchment-nya. Kalau di sini tinggal menggunakan seperti ini aja. Kalau pakai JIS tadi agak panjang caranya ada di situ. Ya, karjis juga panjang, kijis juga panjang ya, cukup panjang. Kalau di sini pendek satu klik, tergantung nanti kuat enggaknya. Kita watersetnya misalnya di sini aja, kita coba ini aja, biar ringan. Oke, di situ. Kemudian ini optionnya, nah ini kan untuk pembelajarannya, stream cell count-nya hitungnya itu pikselnya ya, pixel itu 90 meteran, jadi per berapa? Semakin gede semakin jarang nanti. Misalnya per 1 kilo lah, kilo kurang lebih 100 kan. Nah, dalam depression field yang dianggap sebagai sungai itu berapa meter? Nah, ini kan ini 15 sudah ininya ya.
Oke, nanti proses saya nggak tahu berapa lama ini, jelas hanya seperti ini. Intinya kan secara konsep dia membagi apa namanya tadi, eh catchment area nanti. Nah dari sini dikembangkan tadi jadi order satu, order dua, order tiga. Nah kalau secara otomatis dia order satu, dua, tiga itu tadi yang di QGIS tadi itu bisa secara otomatis dia mendeteksi order satu, dua, tiga yang nanti kemudian di ini kan ya. Coba kita contohnya. Hmm. Oh, kemarin langsung. Ya, ini data yang ada di Google Drive ya. Silakan kalau baca-baca. Kita coba lihat yang paper yang kalau ini fluvial ya. Nah, ini sambil nunggu tadi proses. Nah, ini ada Stream Network and Graph. Jadi salah satu processing dalam melihat das ini kan sebenarnya bahasanya gampang. Dia cuma menganalisis apa tadi eh, sistem drainase. Jadi kadang-kadang saya juga kayak ini kan di geografi ya keilmuannya, ya lebih di geografi. Tadi geologi menggunakan itu hanya sekedar sekedar tools saja, tool ringan. Oh, radial selesai, gitu kan. Oh, angulat, oh apa gitu, nah selesai dah. Oh, tektoniknya ini gitu-gitu. Jadi lebih minim penggunaan data untuk sungai. Dan ternyata kalau didetailkan, ini orang-orang geografi dari network analisis ini aja, dia bisa menganalisis dan membuatnya menjadi sebuah paper yang tulisan yang cukup bagus, ya. Jadi juga tantangan ya untuk saya pribadi. Kadang-kadang kita di keilmuan terlalu perfeksionis, harus ada mineralogi analisis, geokimia, dan seterusnya sehingga melamakan geologi dalam menulis, kalau saya sebut gitu. Jadi lama kita menulis itu harus sempurna dan harus mahal dan harus lebar. Orang tambang juga sama kan, harus nambang, harus bisa ekstraksi, baru kepikiran suksesnya. Padahal dari awal pun di sungai aja network ini kita sudah bisa nulis seperti ini. Ada algoritmenya, ya kan? Ada factoringnya, udah buatkan konsepnya. Tapi ini memang bagus ini buat konsep baru ya. Network analisisnya, nanti hasilnya apa? Intinya hasilnya setelah ini kan ada studinya di sini. Nah ini kan pakai komputer semua nih, ya. Resultnya udah dapat catchment area, dapat. Nah, kemudian dibagi-bagi menurut berdasarkan apa ini? Berdasarkan ininya, modelnya. Ada trip ID, Dismod, Max. Ini perhitungan ya. Model tadi sterile, kita pakai sterile misalnya. Cara orang merangkai networking dari ini. Dan ini harus diekstrak secara otomatis kalau zaman sekarang. Kenapa? Karena kita takut adanya miss sungai-sungai kecil yang harusnya kita ukur. Gitu. Karena kalau kita nganggap dari BIG aja, BIG hanya menggambar sungai yang ada aliran airnya dan rata-rata yang terlihat di satelit. Gitu. Kalau di sini kan kadang-kadang tertutup hutan, ya, dan lain-lain ya. Jadi ada nggak terlihat. Nah ini semua dimasukin, bahkan sampai ini ada sungai, ini nih sungainya kan nggak aneh itu. Jadi tak ada lembah tapi nggak ada, jelas nggak ada airnya itu. Ya, ini ada Horton model dan seterusnya di pedalam. Kemudian ini catchment-nya, basin konjur. Jadi catchment areanya dari satu itu dibagi-bagi berdasarkan warna. Tadi catchment. Ada yang besar, ada yang kecil ya kan. Ya, jadi kalau catchment-nya sudah berbeda, diwarnakan berbeda sama mereka. Jadi eh ini ya, jadi beda-beda. Jadi banyak banget kan detailnya. Ya, komputernya harus kuat juga ya. Ini pemodelan untuk penggabungannya itu dan seterusnya. Hasilnya apa? Hasilnya cuma keterangan aja sebenarnya.
Ya, jadi dia mengatakan algoritmanya itu bisa untuk ini dan itu, bisa nanti melihat periode nih, priority flood operation dan seterusnya. Ya, intinya kan digunakan oleh orang-orang sumber daya air ya, sumber daya air. Ini bukan diarahkan ke geologinya. Kalau kita mau mengarahkan ke geologinya, bisa juga nanti dipadukan sama landman density, jadi tingkat kan sungai itu menandakan tingkat erosi sebenarnya. Ya, tuh. Oke, kalau ini juga paper bagus juga mengenai tadi pola aliran yang berapa sih ini? 2004 baru. Tapi ini mengupdate yang lama ini ya, pola aliran. Kalau di Indonesia kita belum ada yang nulis seperti ini. Ya. Oke, seperti itu. Nah ini, jadi ini pun masih kurang detail. Jadi secara otomatis kita sudah bisa mana ini? Oh ya. Tapi sih ada yang mau tanyakan dari atau ada yang mau nyoba juga biar sekalian kita preview. Hmm. Salah satu software GIS yang sering saya pakai juga Global Mapper. Kebetulan memang bagus untuk ekstraksi cepat ya. Dia Saya eh, untuk coba. convert convert kayak gitu juga. Oh, untuk convert. Tapi nggak aman Pak Mm-mm. untuk convert biasanya. Dari Mapinfo ke Google Earth kayak gitu. Oh gitu. Atau Oh iya. sebaliknya. Kalau itu sebenarnya lebih pakai JS lebih aman. Kalau secara konsep ya. Ya. Nah, kalau Global Mapper tuh sekarang dia hanya untuk apa namanya, eh, ini aja apa namanya, preview map gini, dem. Mm-mm. Untuk Tampilan-tampilan mapping aja. saya masih Mm. nggak pakai juga sih. Walaupun sekarang udah bisa nge tapi saya nggak yakin dia. Mungkin ada sistem yang hanya kita nggak ngerasain sistem. Kadang-kadang kan kita bukan orang detail ya, jadi nggak ngerasakan sistem salahnya di mana. Tapi kalau Iya, orang-orang processing, orang-orang geografi mungkin bisa bisa iya. merasakan itu pasti. Proses sendiri nggak bisa merasakan. Sampai di mana sih? Penelitian di Cina jelas. Ini juga 3D-nya ada ya, lupa saya. Tapi 3D-nya nggak bagus sih. Aduh.
Ya ini hanya untuk ini aja. Jadi nanti kan bisa diperdetail. Kita lihat catchment areanya itu apakah dia order berapa aja tadi pakai algoritma ya harus di JIS itu. Kalau di sini belum bisa. Jadi ini nanti order berapa nanti catchment area termasuk density ininya, density sungainya. Itu kayaknya mempengaruhi dari tingkat erosi dan hidrologi pasti berubah. Nah, geologi bisa lebih dalam ke situ menghubungkan itu. Ya, bahkan nanti kalau mungkin kalau ditambang pasti dihitung harusnya ya, harus dihitung ya. Tapi lokal, bukan data SRTM ya, yang dipakai data leader seperti ini. Jadi ada, kalau ini sistemnya lebih dominan di terrealistis sama dendritik ya, subparalel seperti itu. Ini ada beberapa, nah dari situ bisa kita beberapa litologi yang berbeda harusnya ya. Hmm. Ya, sementara itu dulu atau JIS-nya. Ya, kalau untuk ininya, nah dia juga sudah membagi berdasarkan slot. Tapi ini terlalu detail ini, harus diedit lagi nanti. Terlalu detail ya. Itu, yang jelas ini salah satu otomatisnya. Tapi kalau lebih smooth di JIS itu lebih smooth jadinya. Ya, bisa diatur lebih smooth. Atau PCI juga bisa kalau tahu PCI geomatika itu lebih smooth lagi gitu. Bisa lebih smooth, bisa aneh-aneh juga. Hanya itulah tergantung tangan kita dan peruntukannya untuk apa. Kalau memang nggak terlalu dipakai ya nggak gitu. Oke, ya monggo nanti dibaca tadi di mana tadi ini kira-kira bisa jadi bahan pemikiran tentang eh, penggunaan ya, penggunaan ilmu-ilmu das di dunia penelitian cukup banyak, hanya tinggal ngoprek aja ini ya. Ya, di sini saya tidak ada tugas ya, yang santai aja dulu. Yang kemarin kalau belum dikerjakan coba diselesaikan dulu yang di delineation itu. Nanti kita minggu depan insya Allah bicarakan tentang yang tektonik. Kalau morfologi tektonik itu artinya ya sama aja, jadi semuanya sama aja. Ya kalau di morfologi kan cuma ngomonginnya diam aja. Jadi diam ini mau diapain selanjutnya gitu. Mau didetailkan, kalau ini kebetulan memprogramming ya, calculate the accumulation urban catchment. Nah, itu kan dia membuat programming. Agak susah ini. Ya. Dan kalau teori-teorinya yang bagus kita pakai. Kemarin yang buku treatise itu juga bagus tapi terlalu detail. Yang lebih gampang ya ini aja yang sederhana, fundamental geomorfologi dan lebih sederhana, lebih enak ya. Ini buku ya, lebih lebih kekinian lah begitu. Oke, mungkin kalau tidak ada yang di ini kan saya cukupkan kuliahnya. Nanti kalau mau dengar lagi penjelasannya bisa lihat di YouTube-nya, nanti linknya saya bagikan gitu ya. Sampai jumpa minggu depan lagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Terima kasih.